Nah, sekarang saya masuk ke Lumi. Bapak dan Ibu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke Lumi. Nanti baru ambil aset yang kami berikan, masukkan ke dalam sini. Ya, nanti tampilannya seperti ini, Bu dan Bapak, kalau sudah masuk. Tampilannya seperti ini, persis. Setelah aset yang kami berikan, misi penyelamatan itu Bapak Ibu masukkan ke dalam Lumi, tampilannya seperti ini. Sekarang lihat kuisnya ya. Cara masukkan itu kan Bapak dan Ibu sudah handal lah kan, memang cara masukkan dia itu kan sudah di luar Nurul ya. Oke Bapak dan Ibu, sekarang bagaimana ganti template? Ini kan misi penyelamatan. Sedangkan aset yang kami berikan kepada Bapak Ibu di bagian background cuma ada 2. Masukkan yang ini ya, yang tipe GIF. Asetnya sudah ada kan? Tinggal ganti. Bagaimana cara gantinya? Yuk Bapak dan Ibu, tinggal klik gambar, tinggal kita pilih aset. Tadi asetnya ada di mana ya, seperti itu. Begitu ketemu aset ya, bukan aset. Oke. Ini SUB. Aset setiap level, bagian background ya. Pilih yang ini. Ya, yang GIF. Langsung masuk Bapak dan Ibu. Langsung masuk nih asetnya. Setelah masuk, kita klik yang di sini Ibu dan Bapak. Bapak Ibu nggak usah khawatir, ini sudah saya rekam layar, ya. Setelah masuk template-nya, baru kita klik game map. Nah, game map ini karena ini adalah template yang tadi misi penyelamatan. Ini kan tata letaknya kan tata letak misi penyelamatan. Tinggal kita sesuaikan dengan template yang tadi kita masukkan. Maksudnya gini, ini kan level pendahuluan, saya tarik ke sini. Ini level 1, tinggal saya pindahkan. Tinggal saya pindahkan Bapak dan Ibu. Nah, kan gini Bapak dan Ibu. Settingannya kan? Level 1, pendahuluan, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, finish. Kami ulang ya Pak dan Ibu ya. Kami background. Begitu kita ganti template sesuai dengan yang ada, tinggal kita klik di template, pilih templatenya ada di mana, klik open, langsung masuk. Setelah itu masuk di mana? Game map. Membuat tata letak level 1 pendahuluannya di mana. Bisakah dipindah? Bisa. Dipindah sesuai dengan selera kita. Ini yang sudah ada template-nya. Kita buat mudah dulu. Kalau Bapak Ibu sudah tahu cara kerja, nanti baru berpikir gimana ya nambah titik lagi. Jangan hack level dulu. Kita yang ringan dulu. Ini ada berapa titik kalau kita hitung? 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan tanya nambah titik lagi gimana ya? Maksudnya kita nggak main dari awal. Kita main yang sudah ada dulu. Level 1 nih Bapak dan Ibu. Bagaimana kita naruh slide gambar yang isinya materi. Level 1 kan tadi itu ya. Ada materi. Tinggal klik di sini Bapak dan Ibu. Klik pendahuluan yang di sini ada pilihan edit. Klik edit. Maka selanjutnya Bapak dan Ibu, gambar ini ada 4, 1, 2, 3, 4, tinggal ditambah, ganti. Bagaimana cara ganti? Klik di gambar, edit, tinggal kita pilih. Gambar di sini ada di pendahuluan ya. Ganti yang ini kan? So, selesai Bapak dan Ibu. Klik down. Berganti satu gambar kan? Ini masih gambar yang lama. Ini gambar yang tadi yang sudah kita ganti. Oh, tata letaknya kurang cocok, tinggal disesuaikan. Klik tahan, bisa dia atur. Gambar kedua, tambahkan lagi. Pilih di gambar kedua, klik gambarnya, edit, pilih gambar, klik gambar, pilih gambar yang selanjutnya. Yang ini Ibu dan Bapak. Baru klik selesai. Terganti slide kedua.
izin ya, kita ganti-gantian ya Pak ya. Mungkin dari Bapak dulu, tolong Pak ganti slide yang ketiga ini Pak. Silakan Bapak. Ya, enggak apa-apa ya Ibu dan Bapak ya. Bisa ngerasain pengalaman yang nyata. Sebenarnya kami pandu Bapak Ibu ikut. Apa boleh dikatakan? Bukan berkehendak lain ya. Gimana Pak? Klik kanan. Enggak klik kanan Pak, klik aja Pak. Klik kanan ya, kamu udah. Jangan ke atas. Tuh. Nah, jangan klik edit, klik gambar di atas. Tuh. Terus snap dulu, terus. Kita biarin dulu ya, kalau berhambur enggak apa-apa. Iya. Mana anunya? Ini. Nah, merempat. Baru open kan? Ya, open, baru down. Buat down boleh di atas, boleh di bawah. Sama downnya. Oh ini kah? Mana downnya? Oh ini nih. Bercanda. Mana downnya? Done tulisannya Pak. Mana dia itu? Sebelah kanan atas Pak. Oh ini nih, aduh. Nah, kan gantinya. Pak, tata letaknya pas di tengah, oke. Nah, geser lagi Pak di slide keempat. Sekarang Bapak punya kuasa untuk memberikan siapa selanjutnya Pak. Oh itu ya Bu Nurul, gantian lah. Ya. Ya, Bapak dan Ibu terkait dengan pola, kita sesuaikan dengan keadaan. Ibu, saya tunggu. Ini kan 4 slide, kita mau buat 6. Jadi nanti ada yang selanjutnya cari bagian bagaimana cara menambahkan slide. Mudah aja kan, ada tulisan gambar kan di atas tuh. Gimana Pak caranya Pak? Geser dulu di slide keempat. Slide keempat. Gimana tuh Pak? Nah, slide keempat. Ya klik, baru klik gambar. Klik dulu. Nah, keluar tanda edit di atas. Ganti gambar. Edit ya? Enggak, gambarnya aja. Pilih gambar. Pilih nomor 5 ya. Dan Sudah. nah, setting Bu pas di tengah Bu supaya tidak beleng-beleng dia Bu. Oke. Muatnya kan 4, kita butuh 6. Tambah lagi 2. Nah, sekarang silakan Ibu. Tambahkan. Bu Sri, kadang mengurut. Ini Pak Juni. Itu ada di bawah ya, tambah slide ya yang blank, ada yang gandain, cloning, ada yang delete juga ya. Boleh tambah. Ibu. Bismillah. Ini Bu. Gimana? Ibu boleh pakai yang mana plus, boleh cloning. Kalau mau mudah cloning. Cloning kan coba aku cloning ya. Ya Nih. cloning. Klik. Jadi 5 slide kan? Slide 4 digandain jadi slide kelima. Nah, tinggal ganti slide kelima Bu. Sudah Bu, cukup di cloningnya Bu. Sampai di Terus? situ. Nanti kasih beban untuk yang lain. Saya gini aja. Iya, Ibu ganti. Tapi gambar sekarang Ibu sama prosesnya kayak tadi. Ganti seperti tadi ya. Ini klik. Klik. Nggak kelihatan di sini soalnya. Ya, scroll ke bawah. Naikkan scroll. Mana-mana ini scroll. Ini nanti bagian Bapak lebih sulit ya. Karena Yang mana ini? bagian Keren. teks Keren, ya, keren, Bapak dan keren. Ibu. Panahnya Bu naikkan. Panahnya. Yang kita pelajari bukan minta-minta ini, nanti bagaimana buat soal ya. Cuma Oh, dari- diaktif dengan tanda petik bintang saja sudah jadi ruang kosong untuk nanti bisa menentukan mana jawaban kita. Ini diklik ya. Klik. Oh yang Tekan ke atas. Bentar, Pak. Takut ya ngeklik. Ya itu makanya. Meledak laptop. Takut meledak. Terus yang mana, Pak? Di bagian atas ada tulisan ini. Benda pensil ini, edit. Terus klik gambar. Slide 6. Ini slide 6. Ya. Open. Sampun. Sudah, Pak. Klik. Down di atas, Down. bagian kanan atas. Boleh juga ada bagian kanan bawah juga ada. Susah naikkan nih, Pak. Oh, udah. Dan Ada ya. tata letaknya Bu, coba. Oh, Kak, sudah pas ya tengah ya. Sudah. Aplaus dulu dong untuk kita semua. Masih ada
912 tapi nggak jadi. Ini nambah slide lagi apa? Jadi di guru penggerak, Bu sekalian juga guru penggerak, bagian belajar praktik, kami juga ya guru penggerak, belajar praktik juga bagian dari fasilitator guru penggerak. Jadi kalau mau sharing terkait hal-hal baru seputar pendidikan bisa kepada ibu. Yang 7 ya. Aplas dulu dong untuk. Ada pertanyaan untuk selanjutnya, Ibu. Supaya mudah kerja, ini kan tempat kerja. Segala sesuatu tinggal ditambahin. Jangan masuk ke sini baru mau buat. Oh, nanti mau masukkan apa ya? Baru mikir pada saat di sini. Itu salah cara kerja. Ibaratnya kita mau lamar pekerjaan nanya di sana butuh apa ya lamar di sini. Padahal dia sudah siapkan dokumen mau ngasih butuh apa. Tidak begitu. Siapkan dulu sesuai dengan yang dibutuhkan baru datang. Jadi datang itu tinggal masukkan. Jadi Bapak dan Ibu poinnya di sini aset materi yang mau kita siapkan untuk kita kembangkan di Umi sudah kita buat dulu. Tinggal masukkan. Nah, kalau masukkan kan mudah ya Bapak dan Ibu ya. Oke, sekarang materi selesai, pendahuluan ya. Next Bapak dan Ibu. Begitu selesai, kita klik done. Selanjutnya, pendahuluan selesai kan? Masuk ke level 1. Bagaimana cara kerjanya? Klik level 1, klik edit. Segampang dan semudah itu Ibu dan Bapak. Kalau kita belajar dari belakang, sudah jadi kita mau belajar dari belakang ya, bukan mulai dari awal. Kalau dari awal ada beberapa penelitian ya, begitu dapat sesuatu yang rumit mundur. Kalau ini nggak mungkin mundur, kita bisa mendalami sendiri. Oh begini loh cara kerjanya Bapak dan Ibu. Konsep dan teorinya dapat sendiri di saat kita belajar pola mundur ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ini namanya drag and drop. Tarik dan lepaskan. Bapak dan Ibu ya. Ini template-nya. Ini template-nya. Bapak Ibu bisa lihat ya, ini ada tanda panah. Yang tanda panah ini nanti harus diisi gambar yang benar. Bagaimana cara ganti template? Ini sebelum saya ganti ya, saya geser ke next step. Ini kan ada tanda panah. Ini apa isinya? Celah retakan kah? Dapur magma kah? Nah, ini template-nya. Sekarang kita mau ganti dengan template yang sudah kami siapkan tadi. Harus kita ganti template ini dulu. Bagaimana cara gantinya? Kita back dulu. Ini kita ganti. Tinggal klik, pilih level 1. Template-nya ini Ibu dan Bapak. Setelah masuk, baru kita klik next step. Step selanjutnya. Jadinya seperti ini. Semudah itu Ibu dan Bapak. Tinggal ganti template saja. Nah, baru kita atur. Ini. Nah, ini kan ada 4 ya. Kebutuhannya 5. Nah, ini nanti tugas untuk yang lain ya, Ibu. Ibu dan belum Bu? Ibu lihat dulu contoh. Contoh kan? Ibu, kalau mau membuat drag and drop, ini bagusnya nanti Bapak dan Ibu seperti aset yang sudah kami buat ini. Ini contoh ya. Kami disclaimer dulu sedikit. Aset umum. Contoh nih Ibu dan Bapak. Kadang nanti ini mau dibuat asetnya kan di Canva. Bapak Ibu mau buat drag and drop aja. Aplikasinya drag and drop aja. Boleh, contohnya seperti ini. Monyet makan apa? Nanti tinggal dia tarik. Makan apa? Masa makan bambu kan? Tarik. Maksudnya imajinasinya aset itu ada di Canva. Ilmunya ada di Lumi. Nah, banyak aset nih. Contoh nih Ibu dan Bapak. Bagaimana cara pengembangan medianya? Ada di Lumi. Nah, saat inilah yang kami mau simulasikan Bapak dan Ibu ya. Bagaimana cara membuat drag and drop. Kreasinya sesuai dengan imajinasi masing-masing. Ada aset, ada gambar yang bisa ditarik.
Kalau ini bukan gambar yang ditarik, tapi teks. Sama aja cara kerjanya. Ini contoh ya. Sekarang masuk lagi ke Lumi. Ada tempat jawaban, ada jawaban. Kalau dalam proses pengerjaan Ibu dan Bapak, ya, saya hapus ya. Ini saya hapus. Jawabannya saya hapus. Karena kan bukan ini yang kita butuhkan ya. Nah, kita siapkan dulu ruang untuk jawaban, baru kita tulis jawabannya di samping. Contoh ya, Ibu dan Bapak ya. Bagian dari lakon drama itu disebut dengan babak. Jadi di sini kita buat ruang jawaban untuk babak. Tambahkan ini. Add drop zone. Kita tulis di sini. Babak. Jangan pakai blur ya. Itu lain lagi nih Bapak dan Ibu. Ya. Nah, ini jawaban untuk babak. Ini jawaban untuk tema. Tambah lagi kan? Tema. Done. Nah, sampai di sini dulu. Membuat ruang untuk jawaban. Nanti di sini baru ada teksnya. Nanti baru teksnya yang kita acak. Mana jawaban yang benar? Sesuai dengan yang tadi kita buat. Sekarang, next selanjutnya, buat ini Bu ya. Ruang untuk jawaban. Ini adalah latar. Latar. Jadi Ibu buat di sini nanti judulnya latar. Bisa Bu? Oke, harus bisa Bu. Karena nggak makan siang kita nih Bu. Ini drag and drop ya Ibu dan Bapak ya. Imajinasinya nanti bisa gambar yang berbayang sama gambar yang nyata yang sudah diacak. Gambar berbayang tinggal ditempeli. Gitu Ibu dan Bapak ya. Imajinasinya terserah Ibu dan Bapak. Tapi skillnya seperti itu. Latar. Latar ya. L-nya bisa kapital Bu supaya kita konsisten. Oke. Ya. Letakkan dia sejajar dengan latar. Oke, hapus dulu untuk kita semua. Next selanjutnya, tulisan selanjutnya adalah konflik. Konflik. Jadi Ibu dan Bapak, template itu hanya bagian belakang saja supaya kita bisa menempel jawaban drop zone tadi. Jadi pemahaman itu dulu yang paling penting. Baru nanti bagaimana buat drop zone, drag and drop ini. K-nya kapital. Konflik. Nah, taruh di konflik. Bisa naikkan sedikit Ibu, biar nanti muat untuk yang paling bawah. Paling bawah itu adalah amanat. Pesan moral ya. Amanat. Silakan Ibu. Oh ya, apa dulu untuk kita semua. Bapak dan Ibu kalau ada yang mau ditanyakan nanti tidak apa-apa. Tapi jangan tanyakan kabar kita lagi gimana ya. Maksudnya kita jangan main levelnya naik dulu ya. Yang ada itu dulu yang kita ulas. Sudah ya. Oke, apa sih Yo, sudah Bapak. Sekarang baru kita siapkan jawaban yang kita ajak. Bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk gambar. Ingat nggak Bapak dan Ibu, puzzle yang kita susun, yang untuk anak-anak yang real, kalau kita buat di sini, dia itu berbayang. Misalnya dia kan ada gambar itu, di PowerPoint kita buat jadi gelap, hitam putih, satu hitam putih satu warna. Yang warna ini kita potong-potong, kita snipping tool, kan banyak tuh. Di sini kita setting jadi gambar drag and drop ini. Jadi dia dilihat gambar yang hitam putih, tinggal dia tempelin Bapak dan Ibu, baru nanti kita setting skornya. Kalau benar nilainya full, kalau salah ya gak ada nilai.
imajinasinya ya Bapak dan Ibu ya. Skillnya sama. Sekarang kita setting masukkan teks. Teks ya. Teksnya ada di sini. Ya, teksnya ada di sini. Nah, ini mohon fokusnya agak sedikit tinggi ya. Kita masukkan teks yang pertama itu bebas. Misalnya saya masukkan adalah tema. Amanat aja ya, amanat. Amanat. Bapak dan Ibu, coba lihat fokusnya ya. Halo. Hai. Halo. Saya buat amanat. Bunyinya seperti ini. Amanat ini bisa masuk di lubang yang mana saja. Select all. Maksudnya apa? Nggak ditolak begitu masuk. Kalau kita hapus di sini, yang lain bisa masuk di babak. Waktu kita masukkan ditolak. Kita settingnya nggak ditolak, kita settingnya masuk. Tapi nanti salah kalau memang salah tempat. Paham nggak Bapak dan Ibu? Nah, bahasa umumnya tulis amanat centang aja semua. Bahasa umumnya nggak perlu tahu untuk apa sih fungsi centang ini, ya bahasa kasarnya lah ya. Tapi bahasa lembutnya, tujuan dicentang ini adalah supaya dia bisa masuk di bagian yang kita centang, walaupun salah. Ya, oke. Sekarang kita done. Ini kita atur ya, ini di sini. Ini kita belum atur di mana ada jawabannya. Amanat sebenarnya ada di mana? Ada di sini kan tadi? Nah, ini satu paket ya. Kita langsung setting. Di sini kita edit. Select all-nya adalah, jangan select all ya. Select correct element. Yang benar adalah amanat. Kalau tadi sudah kita buat teksnya ada 5 pilihan. Centang yang benar saja. Bisakah dipahami Pak Dumbu? Agak bingung ya? Tidak apa-apa Pak dan Ibu. Tanda kalau bingung berarti otak kita sedang bekerja. Ya, kalau yang nggak bingung itu yang repot Ibu dan Bapak. Nanti selanjutnya siap-siap ya. Karena cara kerjanya buat teks, buat jawaban yang benarnya ada di mana. Oke? Bapak dan Ibu, ini benarnya ada di amanat. Klik done. Tata letak amanat di atas, tapi benarnya di sini. Nah, selanjutnya di sini boleh bebas, boleh tokoh, boleh latar, terserah ya. Tapi jawaban di sini adalah tema, ya. Selanjutnya nggak apa-apa Bapak dan Ibu kalau bingung, Ibu dan Bapak. Ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu sudah buat, ini tutup mata ataupun agak remang-remang, jadi juga nih orang ya. Oke. Tambah teks ya. Scroll ke atas. Teks. Nah, itu ada pilih. Apa dulu? Ketik. Jangan diselect all ya, pilih. Bukan dipilih maksudnya. Tulis dulu. Tema. Select all. Kita nggak ngomong ya, biar Bapak sendiri eksekusi. Saya kira dibantu. Betul. Nah, itu kan memang pas di tema kan, sejajar kan? Coba geser Pak, jangan pas sejajar dengan jawaban yang harus. Oke. Tetap di situ. Sekarang setting di kolom nomor 2 ada jawabannya di situ tema. Oke. Centang tema. Sudah nih? Oke. Iya, berapa Pak ya? Jangan centang semua. Masuk semua benar. Ya, apa dulu dong untuk semua. Luar biasa ya. Sekali tutorial ya. Langsung juara bola ya. Silakan Pak. Pak, saya lanjut dulu. Nanti dibantu Bapak. Enggak apa-apa salah. Enggak apa-apa salah. Usaha. Dalam proses pelajaran kalau ada yang keliru ya wajar ya. Iya, Pak. Simpan dulu lagi kan. Kalau dia betul berarti kita Tapi ulangi. kalau sudah dibantu kan nggak bisa. Oke, yang kedua. Jangan ya, teks Pak, teks. Nah, misalnya latar, jangan. Ketik dulu latar. Terserah boleh konflik, latar atau babak. Oke, latar ya. Ini inovatif namanya ya. Caranya klik dulu, baru ngetik ya. Sesuaikan dulu ukurannya Pak. Loh, nggak mau. Marahin aja Pak. Oke,
Latar ada di nomor Berapa? 3. Bukan maksudnya. Nah, itu biar di situ Pak. Bukan, ya dari sini Pak, boleh. Klik di layar putih. Layar putih Pak. Nomor 3. Nomor 3, layar putih nomor 3. Mana? Kotak putih. Ya. Klik Klik, edit. edit pensil. Nah, centang di Latar. latar. Latar centang. Oke, Oke. baru Done. dah. Ye, Pak Imam bisa. Oke, hapus dulu dong. Untuk kita semua. Silakan Bapak. Ini kami sempat kemarin didulukan ya Pak ya. Kami yang ngisi terkait dengan MPI. Beliau juga bagian di sana ya. Di situ ada gambar ya. Boleh nambahin gambar. Kalau ini kita nambahin teks. Konflik pakai K. Konflik oh. Konflik pakai K. Bukan C. Kapital. Konflik. Oke. Done. Dan Terus? kata letaknya disesuaikan ukurannya. Bapak dan Ibu, kita bisa buat cuma ini doang, boleh. Media kita buat Google yang nanti kita translatekan jadi aplikasi yang ini ada, boleh. Bapak dan Ibu, kebetulan kami pakaikan jadi Eduge. Konfliknya sudah diketahui di mana? Ya, itu ada di nomor 4 kan? Terakhir, silakan Pak. Kalau tidak salah, terakhir itu adalah Bapak. Bapak ada di nomor 1. Oke, siap. Oke, mudah-mudahan selesai drag and drop ini ya. Babak. Select all. Select drop zone, berarti dia masuk di semua zona yang sudah kita buat. Dan Ini. Oh, done. oke, tata letaknya diatur. Nah, setelah ini kita mau uji coba. Review, apakah berhasil apa salah? Ya. Babaknya tadi di Bapak di nomor 1. Oke. Di centang Bapak. Oke. Nah. Oke, hapus dulu untuk kita semua. Selesai drag and drop Bapak dan Ibu. Bagaimana kita mau preview? Jangan lupa save dulu Bapak dan Ibu. Di bagian atas ini kita done, selesai ya. Di sini kita bisa view. Lihat ya. Jadi ini bisa langsung dicoba. Langsung jadi Ibu dan Bapak. Pendahuluan kan? Ini ada musiknya. Tinggal kita. Nah, langsung ada musik. Level 1 materi. Ini karya Bapak dan Ibu ya tadi ya. Selesai. Kita next di level 1 drag and drop. Ini tadi amanat di sini ya. Amanat. Tema nomor 2. Kita salahin 1 ya. Apakah terdetek konflik? Oh, salahnya 2. Cek. Benar ya, salah. Berhasil ya. Nah, di level selanjutnya belum kita rubah. Masih yang misi penyelamatan tadi. Belum kita rubah. Nah, karena sudah diingatkan oleh Ibu moderator ya, Ibu dan Bapak, kita refleksi dulu Bapak dan Ibu. Di kegiatan siang ini apa yang sudah Ibu Bapak dapatkan ya. Tadi pendahuluan ya, sama drag and drop. Nanti baru drag and word. Narik teks. Next selanjutnya, Bapak mungkin bisa ngasih pendapat Pak? Apa yang sudah Bapak dapatkan dari materi hari ini? Baik, terima kasih untuk waktu Bapak. Setelah saya pelajari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak, ini sangat menarik, bisa saya terapkan untuk siswa saya. Kurang umum. Ini
ini bisa juga dilatih untuk membaca kalimat sederhana, juga menyusun kalimat sederhana yang tepat dan benar, dan juga ini bisa anak-anak bisa tertarik dengan media seperti ini. Ya. Aplaus dulu dong, luar biasa. Bapak dan Ibu, ada yang paling penting di sini Bapak dan Ibu, pola materi Bapak dan Ibu. Kami buat pola terbalik, bukan dari awal. Kalau dari awal kami jamin setengah dari kita mundur, teratur, tidak mau mengikuti. Tapi ini kita mulai dari ujung. Setelah jadi baru kita pelajari bagaimana membuat step by step Bapak dan Ibu. Nah, mudah-mudahan bisa diadopsi kalau memang setuju. Bisa Bapak dan Ibu masuk di dalam kelas, tidak semua harus mulai dari nol. Bisa berikan semua jawaban dan kuncinya, nah pelajari. Seperti itulah ya, kalau misalnya mau terapkan pola yang sama, nanti baru ditanyakan apa yang sudah dipelajari dengan soal yang sama. Seperti itu Pak, Ibu dan Bapak. Mungkin itu saja dulu ya, nanti kita lanjut di materi selanjutnya. Nanti juga kalau jaringannya memadai, Bu Sunaria, kalau memang tidak ada hambatan, sambung ya Bu ya. Siap. Kalau memang jaringannya mendukung. Ibu dan Bapak, sudah pas ya, di jam saya juga sudah pukul 12. Mohon maaf kalau ada kekurangan, nanti kita lanjut di step yang kedua. Mudah-mudahan jaringan stabil, kita bisa simulasi semua pada ini. Untuk mengukur apakah yang tadi lewat sudah kita kuasai apa enggak. Soalnya tadi kami record ya, sebentar kami stop dulu. Terputus nih ya, kalau kami sambung rekodnya menjerit laptop nih. Kapasitasnya besar nih 32 menit. Oke, layarnya sudah direkam. Ya Ibu dan Bapak gimana? Sudah masuk di dalam ya? Sekarang kami pandu bagaimana cara memasukkan aset template yang sudah kami berikan. Ya, bagaimana cara memasukkan template-nya? Hanya sampai di situ saja yang kami pandu, Bapak Ibu ikuti. Nanti di bagian yang lain nggak bisa dikejar kan? Karena kami sudah masuk di level ketiga, level kedua ya. Sekarang hanya dipandu bagaimana memasukkan template saja. Semuanya kita simulasi memasukkan template di dalam Lumi yang sudah kita masuk ya. Bagaimana caranya? Klik My Content. Ingat ya Ibu dan Bapak, pola yang kami pandu hari ini adalah pola terbalik. Menggunakan template kita belajar membuat. Sudah ya, Bapak Ibu kan masih kosong. Nah, tambahkan konten, add content, upload content. Kemudian drop or select file. Cari template yang tadi, misi penyelamatan. Di mana tadi aset yang tadi yang sudah kita berikan? Folder. Yang ini yang misi penyelamatan template-nya. Iya, pilih template. Latihan aset. Misi penyelamatan di bawah. Oke, masuk. Tidak usah klik double aja. Oh iya, CTRZ. Tapi kan sudah, iya. Penyelamatan langsung apa? Ayo. Ya, oke, masuk sudah template-nya. Ayo Ibu dan Bapak yang sudah tertinggal, enggak apa-apa, silakan diganggu temannya nih Bapak dan Ibu. Udah mau didengar, tarik aja tangannya. Kapan lagi kita mengganggu teman ya? Oke, sudah ya. Stop. Jadi Ibu dan Bapak, kalau template-nya sudah masuk, cara kerjanya tinggal klik double. Nanti ada tulisan edit. Selebihnya tinggal edit seperti yang tadi yang kami edit ya. Bapak dan Ibu, untuk simulasinya sampai di sini saja ya yang Bapak Ibu ikuti ya. Selebihnya kami langsung action karena waktu kita terbatas. Ini sudah kami rekam layarnya. Nanti tinggal kami upload di YouTube. Bapak Ibu bisa mengikuti.
Nah, nanti tinggal Bapak Ibu di rumah buat aset sendiri, mapel masing-masing. Tinggal diganti template-nya saja, selesai ini barang. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti ikut lomba, nggak terdetek itu karya orang. Kan isinya karya Bapak dan Ibu, cuman template-nya saja punya orang. Ya Ibu dan Bapak, bagaimana cara masukkannya? Klik double, template-nya masuk. Setelah total masuk, maka selanjutnya baru kita klik double untuk edit. Ayo, ada yang sudah selesai masuk total 100%? Jangan dikerjai ya Ibu dan Bapak, nanti di saat kami giring Bapak dan Ibu, Bapak Ibu jangan ikuti. Ya, jangan ikuti, cukup melihat saja. Kita tetap gunakan pola yang tadi, bergiliran, maju untuk menyelesaikan apa yang sudah kami siapkan. Karena kalau diikuti, nanti pasti ada yang tertinggal. Kalau diikuti yang tertinggal yang sudah maju. Diikuti lagi tertinggal, sama-sama kita tenggelam Bapak dan Ibu. Jadi, yuk sama-sama kita ikuti alur yang sudah jalan dari tadi. Kami hanya mandu bagaimana memasukkan template saja. Selebihnya nanti Bapak Ibu kerja sesuai dengan video yang sudah kita siapkan. Baiklah Ibu dan Bapak, ini sudah full ya masuk. Gimana? Ada kendala pada saat masukkan aset template? Masih loading ya? Cara kerjanya seperti itu. Gak ada kendala ya? Tinggal upload, pilih template, masuk. Selanjutnya tinggal kita edit. Nah, bagaimana cara ngedit? Yuk, kita masuk lagi ke materi yang tadi. Baiklah Ibu dan Bapak, tadi kita sudah masukkan ya asetnya. Sekarang kita mulai di level kedua. Bapak dan Ibu, ini template tadi ya, masih ingat ya? Ini template. Bagaimana cara ganti template? Caranya sangat sederhana. Klik template, pilih sampelnya, maka bisa langsung dirubah. Begitu templatenya sudah oke, di bawah bagian kanan di sini ada game map. Klik game map, maka kita diarahkan pada titik-titik yang sudah kita tandai. Sekarang kita sudah di level 2. Sekarang kita edit level 2. Bagaimana caranya? Klik edit. Klik sekali ada pilihan edit. Selanjutnya tinggal kita tambahkan drag the word. Tarik huruf pada bagian yang kosong. Ya. Hasil akhirnya seperti ini ya tadi. Level 3. Level 2 ya nih. Teks yang sebelah sini ditarik ke bagian yang kosong. Mana yang benar? Dapat skor, kalau enggak salah. Bagaimana cara buatnya? Jadi skillnya adalah seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, ini soalnya. Seperti ini. Fenomena yang berkaitan dengan aktivitas yang merupakan jawabannya diapit dengan tanda bintang, ditutup dengan tanda bintang. Begini saja untuk soal drag, tarik dan lepaskan teks. Ya, sekarang saya akan ngubah. Ini kan materi vulkanik ya. Saya ubah materi tentang bahasa Indonesia. Asetnya kan tadi sudah kami berikan ya kepada Bapak Ibu sekalian ya. Aset latihan level 2. Di sini ada word-nya yang sudah saya ketik. Bagaimana bentuk soalnya seperti ini? Dalam sebuah pertunjukan drama, bagian yang berfungsi sebagai pengantar cerita dan memperkenalkan tokoh, latar dan suasana disebut apa? Jawabannya itu diapit dengan tanda bintang. Cukup seperti ini saja buat drag and word, the word. Maksudnya jawabannya itu diapit dengan tanda bintang. Sesederhana ini Bapak dan Ibu. Misalnya gini, 2 tambah 3 adalah apit tanda bintang jawabannya. Nanti diacak sendiri oleh sistem. Anak tinggal narik jawabannya sesuai dengan angka yang sudah kita apit. Walaupun angka misalnya ya jawabannya
4 nih ada 2 titik. Yang mana aja ditarik kalau memang jawabannya 4 tetap benar. Jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu, drag the word ini adalah seperti ini, jawabannya diapit dengan tanda bintang. Seringan itu Bapak dan Ibu. Ini saya copy semua. Saya copy CTRA, copy, tinggal saya pastekan di template yang sudah ada. Paste. Selesai Bapak dan Ibu. Seperti ini saja. Setelah itu kita klik dan selesai level 2. Bisa nggak disimpulkan Ibu dan Bapak? Jadi kalau di level 2 kita mau soalnya narik jawaban di kolom yang kosong, cukup diapit jawaban itu dengan tanda bintang. Nanti urutannya yang di sebelah itu diacak oleh sistem. Setiap buka diacak lagi. Jadi tidak monoton, misalnya jawaban 1 ada di nomor 2 Anda akan diacak Ibu dan Bapak. Sesederhana itu Bapak dan Ibu. Bapak Ibu mau buat game nanti dengan narasi berbeda, itu doang, nggak masalah. Kita level 1, 2, 3, tapi teksnya beda-beda. Boleh, nggak apa-apa. Cuman itu yang mau dikreasikan, boleh, nggak apa-apa. Karena yang kami pandu hari ini, bagaimana caranya game edukasi itu membuat banyak game. Tujuannya paling tidak kalau Bapak Ibu senang ini, tahu cara kerja ini. Kalau senang yang lain seperti drag and drop tadi, ya itu yang dikreasikan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, bagaimana kami mau menguji? Tinggal kita klik view. Untuk lihat ya, kita uji. Tapi jangan sebentar-bentar baru coba sekali langsung view, jangan Bapak dan Ibu. Kasihan ya. Itu tipe kita kalau misalkan kerja mau ndak tuntas polanya begitu Bapak dan Ibu. Sebentar-bentar cek, sebentar-bentar cek. Tuntaskan dulu baru sekali view, catat bagian perlu perbaikan baru diperbaiki. Jangan lihat sedikit perbaiki lagi. Itu tipe memang nggak bakalan selesai pekerjaan Bapak dan Ibu. Kalau mau kerjakan sampai tuntas dulu. Setelah itu view, catat bagian yang perlu perbaikan, baru kembali lagi edit. Kebiasaan untuk kita mengembangkan media Bapak dan Ibu. Oke, di level 2 Bapak dan Ibu, setelah kita klik done, maka kita kembali ke layar depan. Pertanyaannya adalah gimana Ibu dan Bapak? Bapak dan Ibu bisa coba ya sebenarnya di laptop Bapak dan Ibu sekalian ya. Bisa Bapak Ibu coba. Gimana Ibu dan Bapak? Belum masuk ya? Sebelum ya. Oke, Bapak dan Ibu, kita sharing dulu. Untuk level 2 menempelkan jawaban pada kolom yang kosong, bukan tulis tangan ya, bukan tulis manual ya. Katanya itu sudah lengkap, tinggal ditarik, pindahkan. Adakah yang perlu ditanyakan? Rumitkah kira-kira? Enggak ya? Nah, ya, jawabannya diapit dengan tanda bintang. Poinnya itu. Ya, poinnya itu. Jawabannya diapit dengan tanda bintang. Baiklah Ibu dan Bapak, sekarang kita masuk ke level 3. Level 3 ya Ibu dan Bapak ya. Level 3, ayo kita geser ke level 3. Level 2 kan sudah ya. Level 3 itu kan materi. Nah, materi. Kita edit. Nah, yuk. Ini nama materinya adalah image slider. Bapak Ibu kalau misalkan ada materi yang tinggal geser kiri ataupun ke kanan, nah itu namanya image slider. Bagaimana cara gantinya Bapak dan Ibu? Bisa dilihat ya. Ini pack 1, pack 2, pack 3, pack 4, pack 5. Sampai 5, nanti kita tambahin sampai 6. Cara ganti image-nya bagaimana? Tinggal klik gambar. Pilih level 3 ya. Level 3. Salah ya. Level 3. Nah, tinggal kita tambahkan. Masukkan materi ini. 1 sudah selesai. Segitu aja. Kemudian yang kedua kita ganti. Seperti itu Bapak dan Ibu. Semudah itu Bapak dan Ibu. Walaupun mudah tetap kita simulasi ya. Next. Tadi sampai di mana ya? Bapak ya. Ya, silakan Pak lanjut. Tambahkan
image yang ketiga dan keempat Pak ya. Bapak dan Ibu di pendahuluan juga ada gambar dengan gambar ya, tapi beda cara penempatannya. Kalau image slider itu lebih ringan, begitu kita klik langsung bisa kita pilih gambar yang lebih cepat. Geser ke bawah. Gosok aja semua Pak. Semua lah bilang. Iya. Di bawah lagi. Nah, ini image slider. Ya. Intinya kalau image slider, kalau Bapak Ibu mau buat media nanti, pilih image slider. Nanti kan kalau misalnya dalam bentuk presentasi, kita bisa sisipkan video interaktif di dalamnya. Habis ya? Oke, sekarang habis kan tadi dimasukkan? Ada sisa satu ya? Nah, bagaimana cara kita tambah? Ya, bagaimana cara kita tambah Ibu dan Bapak? Kalau mau gampang tinggal digandakan Bapak dan Ibu ya. Kalau memang Bapak Ibu merasa cukup, silakan selesaikan, klik dan di bawah. Kita coba ini ya, view ya Bapak dan Ibu. Kita lihat. Ini untuk melihat apakah di level 2 tadi masih tetap tentang Gunung Merapi atau sudah berubah. Nah, ini kita coba. Nah, supaya ada musiknya dinyalakan. Ini ya. Ini level 2 selesai ya tadi. Level 3, level 2 ini. Ini Bapak dan Ibu. Ini di setting sendiri ya. Ini bukan lagi tentang Gunung Merapi. Nah, ini sudah tentang bahasa Indonesia. Ini tinggal kita tarik sesuai dengan kemampuan masing-masing. Judulnya adalah Drag the Word. Kalau sudah selesai, klik cek, maka kita geser ke step selanjutnya. Level 3 adalah image slider, Bapak dan Ibu. Kalau pakai handphone lebih ini elegan ya. Kita menggeser layar ya. Lebih menarik. Nah, jika sudah selesai, baru masuk ke level 4. Level 4 isinya apa? Ingatan ya. Apa nama gamenya? Ya, mengingat lah ya. Bagaimana cara kerjanya? Ya Bapak dan Ibu. Sekarang kita kembali ke edit. Level 3 selesai. Sekarang kita masuk ke level 4. Bagaimana caranya? Kembali lagi ke background yang pertama sekali, yang ada tanda titik yang sudah kita tandai ya. Level 4. Klik level 4, pilih edit. Nah Bapak dan Ibu, level 4. Nah ini ada cut ya, vulkanik, ini gambarnya. Gambar kedua ada kawah, ini gambarnya. Ketiga ada lava, yang ketiga ada awan panas. Jadi setiap gambar ini harus kita masukkan. Nah kemudian Bapak dan Ibu, di bawahnya ada jawabannya. Halo Ibu dan Bapak. Kami memahami ya kalau sudah siang itu memang separuh jiwa aku hilang ya. Ya Bapak dan Ibu, ini mencocokkan gambar. Kalau tadi ini beda ya, pola ingatan. Kalau salah dia tertutup lagi, kalau benar dia selesai, nggak lagi terbuka. Bapak dan Ibu, cara kerjanya seperti ini. Ini kan vulkanik ya. Ada gambar vulkanik. Di bawahnya ada pengertian dari gambar vulkanik. Kalau misalnya kita pakai angka, di sini gambar 2, di sini ada tulisan 2. Nanti sistem yang ngacak. Kalau misalnya di sini yang nomor 2, ini kita buat 4, gambar 4, di bawahnya tulisan 4. Gitu Ibu dan Bapak. Kalau mau sampai 6, tinggal kita tambahkan add card.
Semudah itu Bapak dan Ibu ya. Sekarang kita Semudah itu. ya. Udah. Iya mudah Ibu dan Bapak ya. Jangan pusing dulu ya, intinya anggap saja semua itu mudah Bapak dan Ibu. Walaupun sebenarnya memang mudah ya. Bapak dan Ibu, kita masuk ke level 4 ya. Asetnya tadi kan sudah kami berikan. Nah, ini judul nama asetnya vulkanik. Sekarang saya pilih gambarnya ya. Tinggal klik gambar, kita geser ke level 4. Dialog. Ya, ini gambar dialog. Saya ganti. Di sini jadi dialog. Ini pengertian dialog, tinggal pilih pengertiannya. Maksudnya itu gambar orang lagi ngomong. Itu berarti dialog, gitu nih Ibu dan Bapak. Kemudian yang kedua, ini kan kawah. Nah, kita pilih gambar misalnya unsur kebahasaan drama ya, konjungsi kronologi. Ini Ibu dan Bapak. Kita pilih. Kemudian kita tulis di sini judulnya konjungsi. Mau diganti apa aja juga nggak masalah karena teks ini nggak muncul. Ya, teks ini nggak muncul. Dan di sini adalah definisinya. Ini contohnya, konjungsi kronologi contohnya apa? Ada kata di sini ada kata lalu, kemudian. Nah, kalau ada konjungsi lalu berarti itu adalah konjungsi kronologi. Nah, kemudian di lava, Bapak dan Ibu. Jadi kami minta pemain selanjutnya mungkin bisa diganti, ya. Baik Ibu dan Bapak, waktu 2 yang misalkan saya harus segera kembali. Saya lebih pamit duluan karena saya harus mampir KTT lagi. Mudah-mudahan saya selalu ya paham ya. Dan jangan lupa jika ada hal yang ingin ditanyakan dipersilakan di grup. Oke baik, selamat sore. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu. Sekalian Pak. Oke. Arah sudah Pak ya? Iya. Ayo Pak Eri, semangat. Sudah aman perjalanannya? Pak aja ya. Oke. Sudah Pak. Ya. Dan Oke, hapus dulu dong untuk kembali lagi kami ingatkan Bapak dan Ibu. Andai Bapak Ibu mau buat game cuma ini doang, bisa juga Bapak dan Ibu. Kalau ingat Iya. Makanya ini kan kamu supaya nggak ada alasan nggak ingat. Ini direkam nanti kita mudahkan kita upload di YouTube, Bapak Ibu bisa tonton ulang, ya. Sambil Bapak Ibu senyum, ini bagian saya nih tadi baju nih. Ya Ibu dan Bapak ya. Selesai sudah Bapak dan Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mau nambah lagi card tambahan, tinggal add card Bapak dan Ibu. Selesai level 4. Sekarang kita masuk ke level 5. Cara kerjanya sama. Titik level 5 itu kita sentuh, muncul tanda edit, klik edit. Nah, ini cara kerjanya mirip yang di level 4. Ada bagian kirinya Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang kita main, ada soal pilihan ganda, ada drag and word tadi, kemudian juga ada yang jawabannya harus diketik. Bapak dan Ibu, yang pertama adalah multiple choice. Multiple choice. Ada soalnya. Ini soal nomor 1, ini soalnya. Kemudian ada jawabannya Bapak dan Ibu. Kalau multiple choice, berarti kan banyak jawaban Bapak dan Ibu. Jawabannya lebih dari 1. Misal nih Bapak dan Ibu, soalnya ini ya. Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan
fenomena vulkanik. Kalau memang jawabannya ada 2, tinggal dicentang correct, Bapak dan Ibu, ya. Kalau jawabannya itu. Tapi kalau misalnya 1 aja, jangan pilih multiple choice, tapi pilih single choice, Bapak dan Ibu. Jawabannya itu memang ada di yang pertama. Ya, Ibu dan Bapak. Sekarang kami pandu Bapak dan Ibu mengubah soal multiple choice ini. Soalnya sudah ada Bapak dan Ibu di aset level 5. Level 5. Aset latihan level 5. Kuis level 5. Bapak dan Ibu ya. Buka kuis level 5. Ini ada soal yang pertama dan soal yang kedua. Mudahnya Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu misal ya, malas betul nih kalau nginput di sini. Ini soal, di sini jawaban. Bapak Ibu bisa pilih tekstual. Apa di sini isinya? Nah, tinggal kita tempel soal nomor 1 dan nomor 2. Jawabannya kita apit dia diawali dengan tanda bintang. Ini Bapak dan Ibu. Maka nanti akan terinput sendiri. Nah, supaya lebih mudah kita main default aja Bapak dan Ibu ya. Ini soal nomor 1. Kemudian saya input soalnya. Bagaimana cara kerjanya? Ambil di template soal ini. Kemudian kita pastikan di sini Bapak dan Ibu. Seperti ini ya, Ibu dan Bapak ya. Kemudian opsinya di sini kan ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita pilih satu-satu. Datang. Kita input di sini. Bukan jawabannya, jangan dicentang. Kita geser di jawaban yang kedua. Kembali lagi. Bilang ya. Kita masukkan lagi di. Malas bah kalau misalkan polanya begini satu-satu. Ya sudah, geser di tekstual tadi. Bapak dan Ibu, gosok aja semua nih 1 sampai 2 nih Bapak dan Ibu. Yang ini. Nah, satu-satu lah dulu ya. 1. Kita masukkan di tekstual tadi yang di sini Bapak dan Ibu. Seperti ini Bapak dan Ibu. Spasi baru soal nomor 2. Kalau tidak mau satu-satu. Kenapa kami pandu satu-satu? Supaya nanti cara berpikirnya tidak terganggu Bapak dan Ibu. Kalau misalnya kita main di default seperti ini ya, di nomor 1, ini tinggal kita ganti ya nanti soalnya ya. Nah, ini sudah masuk di sini ya. Nanti agak bingung Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah masuk ya Bapak dan Ibu ya. Soal nomor 2 ya. Cuman agak rusak ya karena tadi kita nggak buat nomornya, nomor 1. Kalau nggak cocok silakan dihapus. Ini soal nomor 1 ya, yang tadi kita sudah masukkan. Masuk semua ya Bapak dan Ibu ya. Plus jawabannya Bapak dan Ibu ya. Langsung masuk jawabannya, langsung dicentang. Tanda bintang tadi langsung membuat jawaban menjadi dicentang. Ini soal nomor 1. Tadi kan kita input 2 ya Bapak dan Ibu ya. Soal nomor 1 dan 2. Nah, ini kenapa nggak muncul soal 1? Tinggal kita buat aja di sini. Ya, soalnya. Nah, ini nomor 2 sudah. Sekarang soal nomor 3. Nah, ini soal nomor 3 ini polanya adalah drag. Ini ya Bapak dan Ibu ya. Yang harus diketik Bapak dan Ibu. Kesimpulannya adalah yang merupakan jawabannya itu harus diberikan tanda bintang. Bapak dan Ibu, di level 5 ini ada 4 soal.
Ya, silakan soalnya tinggal di copy dan masukkan ke dalam kolom yang sudah ada. Halo Ibu dan Bapak. Mulai ini ya Bapak Ibu ya, mulai panas ya. Oke Ibu dan Bapak, template-nya sudah ada. Tinggal Bapak dan Ibu input sesuai dengan yang ada. Kami kembalikan ke ini ya, ke aset dulu. Ini judulnya kami buat adalah latihan aset kebutuhan setiap level. Pastikan semua yang di sini masuk di dalam misi penyelamatan. Kalau Bapak Ibu nanti sudah bisa mengganti isi dalam sesuai dengan aset yang kami berikan, selanjutnya Bapak Ibu buat aset sendiri sesuai dengan materi Bapak Ibu sekalian. Kami rasa cukup itu dulu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, karena ini sudah selesai. Kalau misalkan saya klik down, selesai sudah. Kalau ini sudah selesai dijawab oleh siswa nanti ataupun kita coba, maka finishnya langsung terbuka dengan sendirinya kepada Ibu. Coba dilihat yang tadi yang sudah belum ya? Ya, proses ya. Itu tandanya kayak kita disuruh pulang Pak ya. Iya. Bapak Ibu kami ulang. Bapak Ibu kami ulang. Kesimpulannya adalah Bapak Ibu upload dulu file template yang mau diubah isi dalamnya. Setelah masuk, selanjutnya tinggal diedit sesuai dengan aset yang kami berikan. Aset yang kami berikan itu adalah sebagai media latihan. Kalau Bapak Ibu sudah bisa, Bapak Ibu tinggal pelajari, oh ternyata begini loh buat flip chart tadi, mencocokkan gambar. Kalau sudah Bapak Ibu bisa, maka selanjutnya Bapak Ibu buat aset sesuai dengan metode Bapak Ibu sekalian. Di mana buat gambarnya? Jadi Canva. Jadi benda ini Bapak dan Ibu sekali Bapak Ibu buat, selamanya bisa digunakan dan bisa digunakan tanpa jaringan. Tanpa jaringan Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, begitu sudah kita masukkan, selesai sudah semua, baru kita masuk ke finishing ya. Bagaimana finishingnya? Bapak Ibu bisa lihat di layar. Finishingnya, halo. Hai. Finishing nih, setelah kita edit semua dan kita anggap sudah layak, finishingnya adalah di sini, save. Save, kemudian baru tinggal kita publish. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau memutarkan secara offline, maka harus di-download. Download HTML. Game tadi, kalau saya klik download HTML, maka akan jadi sebuah file dalam bentuk Google. Itu kalau kita klik langsung terbuka. Tapi jangan lupa di-save dulu Bapak dan Ibu. Jangan di-delete. Kalau di-delete kita terhapus sudah. Di-save, kemudian di-publish. Boleh nggak terbalik langsung di-download HTML? Boleh. Publish ini tujuannya untuk apa? Supaya kita nanti bisa ngambil link untuk bisa kita berikan ke siswa. Kalau Bapak dan Ibu, halo. Hai. Bapak Ibu di layar ya, ada yang download HTML. Download HTML itu supaya kita bisa putarkan di laptop untuk bisa kita jalankan secara offline. Kalau siswa butuh, tinggal kita publish, kemudian ada linknya nanti. Setelah kita publish ada linknya. Kalau Bapak dan Ibu mau taruh game Bapak Ibu di web sekolah, maksudnya gini, ada nama Bapak Ibu ya. Begitu diklik, ada karya Bapak Ibu. Begitu mereka klik, karya itu langsung terbuka, langsung bisa digunakan. Nah, itu harus kita ambil link publikasinya, Bapak dan Ibu. Link ini harus diambil, development-nya ini. Contohnya seperti ini. Saya naruh di Google Site. Begitu anak-anak saya berikan link Google Site, begitu mereka klik game, maka ini bisa langsung digunakan pada Ibu.
Ini kan di web ya. Saya berikan link Google Site. Kalau kita kan punya web kan pasti ada nempelin link embednya ya. Nah, buka, tempelkan link yang tadi, yang dari Lumi kepada Ibu. Ini di web bisa langsung digunakan oleh siswa. Situs google.com ya, Ibu dan Bapak ya. Maksudnya gini Bapak dan Ibu, kalau kita semua buat karya itu bisa kita masukkan di sekolah. Kita nggak ada sekolah Bapak dan Ibu. Tinggal nempelin link saja, maka itu bisa berjalan di web. Tanpa membutuhkan aplikasi yang tidak. Harus pada kita masuk saja langsung bisa dijalankan di web. Ini yang tadi sudah kita ubah ya Pak Ibu ya. Seperti ini. Ya Ibu dan Bapak, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau dipimpin doa tutup selesai. Ya Ibu dan Bapak, ini jaringannya kurang stabil ya. Kami akan pandu dulu sedikit ya bagian dari finishing. Mudah-mudahan berhasil. Bapak dan Ibu, setelah selesai sebuah karya, maka kita bisa langsung download HTML-nya atau H5P. H5P ini apa Bapak dan Ibu? Itu file mentah. Kalau file H5P ini kita download, maka siapapun yang ambil nanti bisa ngedit. Tapi nggak ngubah kita punya. Bisa nggak Bapak Ibu ditangkap Bapak dan Ibu? H5P ini kalau kita download, misalnya yang Bapak Ibu upload tadi itu namanya H5P. Itu bisa diedit oleh orang lain. Tapi karya kita tidak berubah. Itu H5P. Kalau HTML itu hanya untuk memutarkannya saja, nggak bisa ngedit. Itu perbedaannya. H5P itu mentah yang tadi Bapak Ibu upload, itu H5P. Bapak Ibu bisa ngedit, nambahin, kreasikan sesuai dengan imajinasi masing-masing. Bapak Ibu bisa edit, tapi hasil awalnya tidak berubah. Itu namanya H5P. Kalau HTML itu hanya untuk memutarkan saja. Nah, untuk bisa diputarkan di web, maka perlu kita klik yang namanya publish dan deploy ya. Saya publish ya. Saya publish. Begitu selesai publish, saya update ya seperti ini. Baru saya klik deploy. Link deploy inilah saya ambil. Saya ketik ya, Eri. Save. Link deploy inilah yang saya ambil. Nah ini Bapak Ibu, embed kode. Embed kode inilah yang kita ambil untuk kita tempelkan di Google Site, di web kita Bapak dan Ibu. Kalau ini kita tempelkan, kita copy ya Bapak dan Ibu ya. Kita masukkan di dalam Google Site. Bagaimana cara tambahkannya? Tinggal kita sematkan saja. Sematkan seperti ini. Di sini ada sematkan kode. Pastekan, sudah bisa dijalankan di Google Site tanpa membutuhkan pihak ketiga, Bapak dan Ibu. Ada yang biasa main di Google Site? Di web mungkin? Kebayang ya? Tempelkan? Pastikan saja Bapak dan Ibu. Posisinya ini sudah masuk. Sudah langsung bisa digunakan, sisipkan. Langsung bisa digunakan, tinggal kita atur tata letaknya. Bapak dan Ibu. Kalau di sini ada 2 game, dua-dua terbuka. Ini bisa langsung digunakan. Kalau misalnya kita preview. Ini sudah ada 2 game ya. Nah, ini kami nyalakan musiknya. Bapak dan Ibu. Bisa langsung digunakan tanpa harus ada aplikasi Lumi-nya, Bapak dan Ibu. Nah, ini yang tadi yang pertama. Ini saya besarin ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau anak-anak pakai handphone, jangan dibesarin sesuai ukuran laptop. Menangis tuh anak-anak nanti tuh pas geserkan kecilin sesuai dengan ukuran handphone. Pada Ibu ya, kami ulang karena ini bagian finishing. Setelah asetnya selesai, klik save. Kemudian yang ini ya, di-download HTML-nya dan H5P-nya. Selanjutnya baru di klik publish, baru di deploy. Ya Bapak dan Ibu ya. Kalau mau buka linknya, tinggal ini Bapak dan Ibu.
Nah, kalau saya kirim di WhatsApp, Bapak Ibu tinggal klik link ini langsung terbuka. Kalau anak-anak maunya pakai, Pak kirim link aja Pak, katanya kan, ya sudah, kasih link ini aja langsung bisa digunakan. Jadi Bapak dan Ibu, ini sangat bagi kita ya, dan kami yakin Bapak Ibu juga sama ya, ini sangat mudah ya. Jangan dianggap sulit, walaupun sebenarnya ini tidak sulit ya Bapak dan Ibu ya. Dicobalah. Kami juga berpikir kemarin karena dari kami menebak gitu. Karena pernah kami masuk ke SMK 1, dari pagi itu sampai menjelang sore nggak ada jaringan. Jadi tadi malam sebelum kami Excel sudah kami siapkan via yang ini ya, yang offline ya, supaya kami nggak mati langkah pada saat misi gitu Bapak dan Ibu. Kadang benar tadi nggak ada jaringan sehingga Bu Sunaria nggak bisa lanjut, kami yang mengisi Bapak dan Ibu. Dan ini sangat baik untuk kita yang punya imajinasi tinggi untuk membuat sebuah media pembelajaran. Karena dalam waktu dekat UPT DTIKP juga akan menyelenggarakan kompetisi. Dan yang dilombakan ya game ini. Yang dilihat apa? Kreativitas isi di dalamnya. Pada itu. Nah, apalagi template-nya sudah ada, tinggal dipoles sesuai dengan seni dan kreativitas Bapak Ibu sekalian. Kira Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah masuk kan? Sudah masuk kan? Ya. Oke, kalau tidak ada, mungkin ada ya. Saya stop dulu karena ini saya record. Oke, sudah 40 menit ya.